Ngawan pan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali sanala sayyidina Fatimah Zahra Sayyidi Jilani wa Ghazali wa Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rafi Jamil bukan hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina Muhajir Ahmadi sahabatin kada Muhammad wali asuni wa ajmain summa ila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimin muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bilum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 56 ya, hakikah ya. Khatimatun. Kana Abdullah ibn Mas'ud yaqulu man nasiya mashar ra'si fazakara wa huwa yusalli fawajada fi lihyatihi balalan falyakhuz minhu wa yamsahu bihi ra'sahu fa inna zalika yujzihi fa illam yajid balalan falyu'idil wudu'a ya wassalata wa kana Utsmanu ya'muru sahibas salasil bauli ayyatawadda likulli salatin wa kana Aliyun yurakhisu fi ghuslil yasari qabla al-yamini wa yaqulu ma ubali an ma ubali idza atmamtu wudu'i wi ayyi udwin bada'tu wa kadzalika kana Ibnu Mas'udin yaqulu wa kana Aliun radhiyallahu anhu idza wajadal wudu'a ya wa hadarati salatu da'a bima'in fa akhadha kafan wahidan fatamadmadu minhu wastansaqa minhu wa yadahu wa nadaha bifadlihi wajhahu wa bira'aihi wa ra'sahu wa rijlaihi summa yaqulu hadza wudu'un man lam yuhdis kama taqaddama zalika awwalal bab wa kana radhiyallahu anhu yajma'u ma'al wudu'i bil tasbih hatta yamtali'a wa yatubu wa la yubadiru bi ihraqihi qabla al-imtila'i makhafatan lil majusi wa kana Muawiyah yaqulu nahaitu an atawadda'u min aniyatin nuhasi
wa anna ya wa an ata ali ata al ya wa an ata al ahli fi ghurratil hilali wa idzan tahaitu min sunnati salati an astaka wa sayati mazidu ala zalika mufarraqan fil kalami ala sunanil wudu'i insyaallah taala wallahu a'lam. Ya, lanjutan baca kita penutup daripada Fadlul Wudu bab sana ya. Di sini ada khilaf-khilafnya daripada ya para ya pendapat daripada ya ashab nih ya. Khatimatun ay hazihi khatimatun ya. Karena Abdullah bin Mas'ud dan adalah Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud sahabat ya, gitu ya, ahli fikih ya. Man nasiya mashar ra'si fadzakara wa huwa yusalli fawajada fi lihyatihi balalan falyakuz minhu wa yamsahu bihi ra'sahu. Ya, kata Ibnu Mas'ud nih gitu ya, ini mazhab sahabat ya, bilang siapa orang yang lupa mengusap kepalanya ya, waktu duduk kita lupa kepala kita usap langsung habis muka, tangan, kaki, nah gitu ya, nah lupa nih kepala. Nah kata Ibnu Mas'ud fadzakara, maka diingat ya, tadi belum ngusap kepala. Nah wa huwa yusalli, sedangkan dia lagi sholat ya gitu. Wa wajada fil lihyatihi balalan, maka dia dapetin di jenggotnya basah ya, ada air gitu ya jenggotnya nih. Nah kata Ibnu Mas'ud fal yakhuz minhu, maka ambil tuh air yang ada di jenggot, wa yamsahu bihi ra'sahu, dan usap kepalanya. Jadi gitu ya, nah usap gitu. Jadi itu kata Ibnu Mas'ud ya. Hah? Ngapa dong? Ya, usap aja gitu kan, dan jenggotnya ada air nih. Ya udah gitu. Ya, kan kalau ngusap kepala kan nggak semua kan, boleh. Hah? Iya, ini kan di belakang bagian sini nih. Itu usap aja sini jadi. Gitu. Tuh nih menurut Ibnu. Oh, ya. Gitu. Ya, gitu enak kan? Hah? Ngapa? Iya. Yo, ya. Kalau belum sholat gimana? Kalau belum sholat ya ini apa? Ya ambil aja air. Oh, gitu doang. Iya, udah itu aja. Pala doang. Iya, pala doang anak belar udah gitu. Ya, kalau belum sholat gitu. Nih, ya, belum mendapat Ibnu Mas'ud. Hanya mazhab sahabat gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, ya di dalam mazhab yang 4 nggak dipakai ini, gitu. Ini, ya, gitu. Ini kan pendapat dia sahabat. Ini mazhab sahabat gitu. Ya. Nah, itu fa'il lam yajid balalan, kalau di jenggotnya dia nggak dapetin itu basah, artinya nggak basah kering, ya. Nah, fal yu'idil wudu'a wa shalah, maka hendaklah diulang tuh wudunya dan ulang sholatnya gitu ya. Kalau nggak basah gitu ya, dipegang jenggotnya dilupakan tadi, nah gitu ya, ulang katanya tuh ya, tuh menurut dia. Wakana Utsman bin Affan ya'muru sahiba salasil bauli ayyatawadda likulli salatin, dan adalah Utsman bin Affan nih ya perintahkan orang yang punya penyakit salasul baul beser ya, itu ayyatawadda hendaklah diwudu likulli salatin ya, pada setiap salat gitu kata Utsman nih ya. Utsman kalau ada orang punya salasul baul ya, salatul baul tuh, nah dia tuh mesti wudu setiap mau salat ya, kayak tayamum dah gitu ya. Nah itu ya, ya emang umumnya gitu semua gitu ya, kita juga mazhabnya 4 gitu ya. Wa kana aliyun ya yurakhisu fi ghuslil yasari qabla al-yamini, dan ada setelah Sayyidina Ali itu meringankan ya, mengasih rukhsah itu membasuh tangan kanan ya, bagian yang kanan lebih dulu dari yang
apa yang kiri dulu ya, yurakhisu fi ghuslil yasar, yaitu meringankan, yaitu memberi kesempatan boleh gitu ya, membasuh yang kiri dulu sebelum yang kanan. Kata Sayyidina Ali, boleh tangan kiri dulu baru tangan kanan gitu ya. Kalau ini kan teman apa ya, nggak masuk daripada apa tuh ya, rukun kan ya, teman adab aja ngawalin gitu ya. Nah gitu ya, wayakulu, dan dia bilang ma ubali iza atmamtu udu'i bi ayyi udwin bada'tu ya. Kata Sayyidina Ali, saya ya ma ubali, saya tidak peduli, tidak ya peduliin gitu. Perhatiin iza atmamtu, apabila saya sempurnakan wuduk saya, bi ayyi udwin bada'tu ya, dengan wuduk yang apa, dengan anggota yang mana aja saya mulai. Jadi saya nggak perhatiin, pokoknya asal wuduk saya itu sempurna ya, yang mana aja gitu ya, duluin mau kanan mau kiri gitu ya kita. Nah begitu juga wakaza ya, wakaza alika kana Ibnu Mas'ud yaqulu, begitu juga Ibnu Mas'ud bilang wa kana Aliyun radhiyallahu an iza wajadal wudu'a ya, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an apabila dia tuh wudu wa hadarati shalat, dan hadir waktu salat, da'a bimain, maka dia minta air, fa'aqaza kapan, maka diambil satu cauk, satu tapak tangan nih gitu, wahidan ya, satu tapak tangan tuh, fatamad madu anhu watastansuk anhu, maka dia berkumur dan masukin air ke hidung ya, ambil satu cauk nih, mau dua barang ya, wat kumur juga sama hidung ya. Emang sunnah kita kan Imam Syafi'i gitu ya, kalau bisa jadi wat ya, ngeringanin air, jadi nggak israf gitu ya. Kalau kita kan atu-atu tuh gitu ya. Nah gitu ya, nggak stansaku wana doha bipadlihi wajhahu ya, dan lebihnya ya. Nah lebihnya tuh air yang diminta tadi Sayyidina Ali ya, nah itu dikipretin. Nah doha tuh percikin, kipretin ya gitu ya, dikipretin tuh ke mukanya, dan wazira'aihi, kedua tangannya, warok sahu, dan kepalanya, warijlaihi, dan dua kakinya gitu ya. Jadi nggak diusap, dikipret-kipretin aja ya. Lebih nih mau diambil minta air, dikasih sebaskom, begitu ambil mau wudhu waktu itu, nah sisanya mukanya dah kipret-kipretin, tangan apa ya, nah kepala kaki dah udah gitu ya. Jadi bukan diusap gitu ya, nah dikipretin aja nadohat tuh ya. Nah gitu. Sumayakulu, kemudian kata Sayyidina Ali nih, haza wudu umalam yuhdis, ini wudu orang yang belum batal gitu ya. Jadi kayak kita tajdid dulu dok ya, belum batal nih wuduknya orang yang belum batal begini, ambil kumur gitu, udah kipret-kipretin aja gitu ya. Nah, enak kan gitu ya, belum batal. Kama taqaddama zalika awal bab, sebagaimana ya dijelaskan di awal bab sudah ya, dan nyali begitu tuh dulunya ya gitu. Wa kana radhiyallahu anhu yajma'u ma'al wudu'i fi tastin ya, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an menghimpun air wudu di dalam satu bejana, hatta yamtali'a, sehingga penuh ya, wayat tupu wala yubadiru ya bi ihraqihi, dan sehingga wayat tubuh tuh dia putar lah, artinya suruh gantian itu ya, kumpulin air, nah ya di satu bejana, nah ayo pada ambil air gitu ya, nah pada duduk tuh, nah ya wala yubadiru bi ihraqihi, dan Sayyidina Ali tuh nggak buru-buru untuk membuang airnya ya, artinya ditumpahin nggak gitu ya. Jadi habis diuduk nah dikasih ya gitu hanya ya. Jadi kalau gini nggak ada air mustakmal gitu kan gitu ya. Nah, qabla imtilai ya gitu ya, sebelumnya penuh tuh bejana. Nah, ya, mukhalifatan lil majusi, karena ini membedakan daripada orang-orang majusi gitu ya. Nah, ya,
gitu ya. Jadi ya di apa tuh ya kumpulin air dah ada terus putar itu sebelum meskipun tuh air belum penuh gitu lah gitu ya. Nah jangan sampai miripin nyamain sama orang Yahudi. Orang Yahudi kan ya selalu apa tuh ya apa ininya itu selalu penuh gitu ya. Kalau belum penuh nggak digunain gitu. Di wat itu apa bukannya diwuduk bukan ya gitu teman-temannya tuh ya wat cuci muka atau apa gitu. Wa kana Muawiyah yaqulu dan adalah Muawiyah bilang ya nuhitu an atawaddoa fi aniyatin nuhasi kata Muawiyah ya saya dilarang oleh Rasulullah itu untuk saya berwudu di bejana yang dari ya tembaga. Ya kata Muawiyah nih ya Rasulullah larang saya tuh ya berwuduk di barang yang dari tembaga ya kayak dulu kenceng kan ya kenceng dulu dari tembaga tuh kenceng dandang dulu gitu ya kalau sekarang udah jarang dah ya dari seng dari apa aluminium tuh ya dulu banyak tuh gitu ya kenceng gitu ya nuhas. Nah waan atiya ahli bi ghurratil hilali kata Muawiyah saya dilarang juga nih untuk ya atiya ahli itu artinya jima ya sama ahli itu sama istri bi ghurratil hilal di terang bulan ya tanggal ya 13 14 tuh ya itu katanya kata Muawiyah saya dilarang tuh untuk jima ya di terang bulan tengah bulan gitu ya jadi bulan lagi terang gitu ya nggak dikasih kata Muawiyah jangan jima gitu emang tuh ada pendapat tuh hadis katanya makruh ya Nabi memakruhkan karena dengan waktu-waktu seperti itu tuh ya di awal bulan ya sama di tengah sama di akhir itu ya ada hadis tuh larangan jangan jima di ya waktu-waktu tersebut itu ya karena itu berbarengan dengan lagi sedang apa tuh setan lagi sedang apa tuh ya sedang keluar sedang apa tuh ya bereaksi dah gitu ya setan gitu alasan tuh gitu ya nggak dikasih gitu ya ya di ghurratul hilal gitu ya sedang terang tuh ya dalam hadis yang lain tuh dari awal bulan akhir bulan di tengah bulan gitu ya itu ya wa izan tahaitu min sunnatil ya gitu sunnatis salah ya an astaka ya nah wa iza intahaitu min sunnatis salah an astaka dan apabila saya tuh selesai daripada kerjain sunat-sunat salat maka saya ya bersiwak ya gitu ya artinya sunat-sunat sholat nih di luar ya luar sholat masih ya pakai wudu pakai pakaian apa gitu bersih apa gitu lah ya nah buruan dia baru bersiwak tuh ya nah wasayati mazidu ala zalika mufarraqan fil kalami kata pengarang ya wabsarani akan datang ya tambahan ya tentang pakai siwak nih yaitu sunat-sunatnya itu ya yang demikian itu berpisah dari pembicaraan ini katanya ala sunatil wudu atas sunat-sunatnya wudu nih ya insyaallah taala ya gitu wallahualam nah ini babnya nih ya babu sunanil wudu'i ya gitu ini bab ya menjelaskan tentang sunat-sunat wudu apa yang disunatkan dalam berwudu nih wa ummahatus sunan ya wa ummahatus sunanil muakkadati asrun ya dan induknya ya pokoknya tuh ya gitu ya sunat-sunatnya wudu nih yang ditekankan itu ada 10 ya sunat duduk nih ya yang paling penting gitu dah ya ini ya mana al ula pertama asiwaku ya itu bersiwak gitu ya nah itu ya Nabi sangat tekankan tuh ya kalau mau wudu ya mau sholat bersiwak gitu ya dengan hadis yang sahih tuh gitu ya nah ya Nabi tekanin tuh wudu dan siwak wudu dan sholat tuh bersiwak. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kayaknya berkata Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in
Nah ini ya hadisnya. Nah itu ya. Nah ya Rasulullah bilang kalau sekiranya tidak memberatkan, tidak menyulitkan kepada umatku, maka sungguhnya saya perintahkan mereka umatku itu bersiwak pada setiap wudhu itu. Ya gitu ya. Kalau sekiranya nggak memberatin, nah kalau Nabi perintahin ya berarti wajib gitu ya, karena takut. Jadi kalau Nabi suruh siwak gitu, nah berarti kan perintah, jadi wajib gitu. Jadi Nabi itu teman anjurin gitu ya, jadi hukumnya sunat. Nah Nabi juga emang kerjain ya gitu. Jadi ada ya, ada hadis ya, ya ada hadis apa tuh ya, hadis fi'li dan hadis ya, ya kauli gitu ya. Nah hadis kaulinya, nah inilah ya Nabi suruh tuh. Nah hadis fi'linya ya, yang Nabi Rasulullah tuh ya kerjain tuh. Nabi nggak pernah berpisah dengan siwak gitu ya. Tuh ya, jadi ya Nabi mau tidur, bangun tidur, ya mau sholat, ini apa semua bersiwak tuh gitu. Bahkan anaknya Siti ya Fatimah aja tuh ya, siwak itu selalu nempel di bibirnya gitu ya. Siwak tuh nempel tuh, nggak pernah ya lepas ya dari bibir dia tuh ya, bibir Siti Fatimah gitu ya. Nah sehingga Sayyidina Ali tuh cemburu sama siwak gitu ya. Nah Sayyidina Ali tuh cemburu, artinya dalam kitab tuh ya dikatakan sono ya, kata Sayyidina Ali artinya kalau sekiranya ayah siwak tuh, kalau sekiranya kamu nih manusia lakotal tuka anehnya, saya bunuh kamu ya. Kenapa nempel di bibir ya, bini gua mulu loh gitu ya. Itu kata Sayyidina Ali. Terus Siti Fatimah nggak pernah nggak pernah lepas siwak ya, di bibirnya tuh nempel di sini gitu ya, kayak kita ngerokok gitu kan gitu ya. Gitu kan orang yang udah biasa ngerokok gitu kan enggak ya, gitu nempel aja itu rokok kan gitu ya. Nah itu tidak gitu nempel aja sini tuh ya. Sehingga tuh Sayyidina Ali kata kalau kamu tuh ya manusia, kata siwak, saya bunuh kamu gitu ya. Terus saking ya cemburuin Sayyidina Ali tuh sama siwak gitu, karena istrinya nggak pernah lepas ya dari siwak tuh gitu ya. Nah tuh ya gitunya Nabi bilang kalau sekiranya nggak beratin, saya perintahkan ya untuk bersiwak setiap wudhu. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inda kulli sholatin ya, yaitu saya perintahkan untuk bersiwak setiap sholat. Kama yatawaddouna, sama seperti mereka wudhu gitu ya. Nah tuh ya, nih padi ya, perintah siwak nih sunnah gitu ya. Hanya padilahnya kan dalam hadis yang lain kan gitu ya, rakaatani bisiwakin wairun min ya sab'ina sholatan bi ghairi siwaknya gitu. 2 rakaat kita sholat ya dengan bersiwak itu lebih ya, lebih baik daripada 70 rakaat enggak pakai siwak gitu ya. Nah itu ya. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya, laula an asyqa ala ummati la faraddu alaihimus siwaka wattiba inda kulli salatin kama faraddu alaihimul wudu'a ya. Ya, dalam riwayat yang lain, kalau sekiranya enggak menyulitkan, enggak memberatkan atas umatku, maka saya wajibin ya mereka itu bersiwak dan pakai wangi-wangian tib ya. Memang Rasulullah tuh yang namanya wangian, minyak wangi enggak pernah lepas gitu ya. Jadi setiap dia tuh selesai wudhu ya gitu mau sholat, nah itu selalu Nabi hisap tangannya minyak wangi ya. Hanya minyak wangi yang paling Nabi senangin adalah misik gitu ya, minyak misik gitu ya. Nah tuh ya Rasulullah tuh padahal dia sendiri udah wangi, keringatnya aja wangi, tapi tetap pakai minyak wangi itu ya. Itu saking ya, ya pentingnya sunnahnya hanya gitu ya. Kita nih ya dianjurin gitu pakai tuh minyak wangi ya, lebih-lebih kita punya keringat bau kan itu ya, apek kita gitu ya. Nah Nabi aja yang wangi aja, keringatnya aja wangi ya, masih pakai minyak
minyak wangi, nampil lagi kita dah gitu ya. Nah itu sunnah ya, ittiba ya pada Rasulullah atib ya, karena bau wangi itu adalah bau yang disenangi oleh malaikat ya, malaikat senang ya kalau kita bau wangi gitu ya. Nah ya kalau kita bau apek tuh malaikat ya jauh gitu ya. Nah tuh ya gitu. Ya, indah ya, siwak watib indah kulli sholatin ya, pada setiap sholat tuh ya bersiwak dan pakai minyak wangi. Kama faradu alaihimul wudu ya, seperti ya saya perintahkan dia itu wajibin wudu. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang ya, mazalal Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzakkiru siwaka hatta khashitu ayyan nazila fihil Qur'an ya, ayun zalal fihil Qur'an ya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu an, senantiasa tuh Nabi ya gitu ya sallallahu alaihi wasallam yuzakkiru siwak, Nabi selalu tuh nyebut-nyebut siwak gitu ya, sehingga kata Siti Aisyah hatta khiftu, sehingga saya ya hatta khasitu, sehingga saya takut ayun zalafihi Quran, takut diturunin Al-Quran. Kalau sekiranya tuh karena Nabi sering nyebut siwak itu suruh siwak, takut tuh Allah turunin ayat Quran. Kalau Allah turunin ayat Quran kan jadi apa? Nah itu ya kata Siti Aisyah gitu, saya khawatir ya jangan sampai Allah turunin ayat Quran tuh kita ya, karena Nabi selalu ya nyebut-nyebut tuh masalah siwak gitu ya. Nah itu ya. Wa kana yaqulu ya, dan adalah Rasulullah SAW bilang mazala Jibrilu yusini bisiwakin ya, bisiwak gitu ya. Ya kata Rasulullah senantiasa Jibril tuh wasiatin ya, pesen ya kepada saya tuh dengan bersiwak ya, hatta kiptu ala adrasi, sehingga saya takut atas gigi saya ya, adras gigi baham ya, saya takut jadi nanti rusak, yakni asukuta yang saya maksud itu adalah ya gugur gitu copot gitu ya, karena malaikat Jibril selalu pesan Nabi ya bersiwak ya gitu ya. Nah sehingga saya takut tuh ya nanti gigi baham saya ya ya copot tuh gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana sahabatu yurabbituna masawikahum bi zawaibi suyupihim fi siddatil qital. Adalah para sahabat mengikat siwak-siwak mereka ya, sawakik jamak siwaknya ya, apa bi zawaibi suyupihim, di ujung pedang mereka, pisid datil qital, dalam peperangan. Jadi kalau dalam peperangan tuh sahabatnya diikat tuh, punya siwaknya di ujung pedang gitu ya, supaya jangan ketinggalan gitu ya. Nah gitu ya, tuh saking ya pentingnya gitu ya. Nah wa iza hadarati shalah istaku biha, apabila hadir salat ya mereka sahabat itu bersiwak ya dengan siwak itu. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan Rasulullah sallam bersabda la'an usalli rak'ataini bi siwakin ahabbu ilayya min an usalli bi sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin ya. Nah Rasulullah bilang sesungguhnya saya salat 2 rakaat dengan siwak lebih saya suka ya daripada salat 70 rakaat tanpa siwak gitu ya. Nah itu ya hadis tuh. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu iza sholaitumul witra fastaku qabla naumi. Nah, kata Rasulullah SAW apabila ya sesungguhnya la'an ya bahwasanya hendaklah ya an usalli rak'atain ya sungguhnya aku salat 2 rakaat ya ya aku salat 2 rakaat dengan siwak itu lebih aku ya benar kan ya ya la'an usalli rak'ataini bi siwakin ahabbu ilayya min an usalli bi sab'ina rak'atan ya bi siwakin udah ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza sholaitumul witra, apabila kamu salat witir
pastaku hendaklah kamu bersiwak qablan naumi sebelum kamu tidur. Ini kalau salat witirnya ya, sesudah tidur tuh gitu ya. Nah, jadi kamu sholat witir tuh hendaklah kamu ya bersiwak, atau juga sholat witirnya habis sholat isya tuh. Ini sholat witir, nah lagi mau tidur ya bersiwak lah gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku fil laili miraran, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak setiap malam itu berulang-ulang. Rasulullah kalau malam bersiwaknya itu berulang-ulang berkali-kali ya, enggak cukup sekali aja gitu ya. Maka na yusalli rakaataini summa yastaku ya gitu, dan adalah Rasulullah itu salat 2 rakaat kemudian Nabi bersiwak, summa rakaataini kemudian Nabi salat lagi 2 rakaat, summa yastaku Nabi siwak lagi ya, kayak kita salat tarawih dah ya. Salat tarawih kan dua-dua tuh ya, kali siwak ya, bangun lagi dan salam naik siwak lagi gitu ya. Nah gitu ya, rakatain wa hakaza, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa kana Yazid bin Khalid radhiyallahu anhu yada'u siwak min uzunihi maudi al-qalam min uzunil katib khalfa uzunil yusra, dan adalah Yazid ya bin Khalid radhiyallahu an meletakkan siwaknya itu di kupingnya, ya maudi al-qalam ya, seperti meletakkan pulpen pensil gitu ya. Nah ya, maudi al-qalam min uzunil katib ya, dari kupingnya penulis. Orang dulu kan nulis taruh kuping ini pennya. Nah gitu ya. Nah itu di mana ya, kalau Pak uzunil yusra, di belakang kuping kiri nih sini naroknya ya, emang disunatin sini. Jadi kita siwak tuh nggak dikantongin ya, siwak taruh sini gitu ya. Jadi kayak dulu tukang bangunan yang gitu ya, yang gitu dulu kan pakai apa tuh ya, pensilnya yang gepeng gitu ya, merah gepeng gitu ya. Nah taruh di sini gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh ya, kering ini ya. Nah makana kullama ya, dan adalah tuh Yazid setiap aqama ila sholat, setiap dia ngerjakan sholat, istakabihi dia bersiwak dengannya, waraddahu ila maudihi kemudian ditaruh di tempatnya, balikin lagi siwak-siwak taruh sini gitu ya. Nah gitu. Wa saya tibi babi sholat, nanti tambahan lagi ada di bab sholat gitu ya, di bab wudu gitu. Wa annan nasa lamma umiru bil wudu'i, bahwasanya manusia nih orang ya, setelah diperintahkan untuk wudu likulli sholatin, setiap salat, syaqqa zalika alaihim, itu menjadi berat bagi mereka ya. Fahub bipazalika anhum, maka diringankan yang demikian itu bisiwaki inda kulli sholatin, maka diringankan dengan bersiwak setiap salat. Jadi awalnya tuh ya diperintahkan setiap sholat harus wudu gitu ya. Ya mau batal pokoknya setiap sholat wudu gitu. Nah karena berat tuh, nah akhirnya ya Nabi ringanin apa ya. Nah wudu repot, nah akhirnya Nabi suruh siwak setiap sholat gitu ya, dikasih yang ringanan gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili lailan, adalah Rasulullah apabila bangun tidur malam nih, au naharan atau siang, ya yusawwisu pahu bisiwak, Nabi menggosok mulutnya itu dengan siwaknya gitu ya. Jadi kalau Nabi bangun tuh tidur siang, ngegosok mulutnya bangun ya, malam itu juga bangun tidur tuh ya gitu ya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Rasulullah Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang, kunna nad'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu wa siwakahu, sesungguhnya ya kami meletakkan buat Rasulullah itu tempat duduknya ya. Nah, itu buat tempat duduk tuh air, waduk aku tuh, wasiwakahu, dan Siti Aisyah letakkan ya siwaknya Nabi tuh.
Fa iza qama minal lail, apabila Nabi bangun malam hari ya tahajjud, Nabi mau tahajud, takhalli ya summa istaka, kemudian Nabi takhalli itu artinya pergi ke ya apa ya ke tempat wisida kita, ke kamar mandi gitu ya. Nah, berkhilwat itu artinya tempat sepi, summa tawadda, kemudian Nabi wudu gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak, dan adalah Rasulullah apabila masuk rumah itu awali dengan siwak. Mau masuk tarik kita pulang tuh rumah masuk siwak gitu ya kita ya. Nah, ya wa yaqulu, dan dia bilang, Nabi bilang, innahu matharatun lil pami mardatun lirabbi mujlatun lil basari. Rasulullah SAW bilang sesungguhnya siwak itu matharatun lil pami, siwak itu membersihkan mulut jadi kagak bau ya bersiwak gitu ya. Nah, apa mardatun lirabbi, dan juga membuat keredoan Allah suka senang kalau kita bersiwak. Nah, juga mujlatun lil basari, mencerahkan ya mata jadi terang gitu, jila ya itu ya, jadi terang tuh mata gitu ya tuh siwak. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah bersabda lagi, toharu abwahakum ya bil Qur'ani ya, sucikanlah mulut kamu ya dengan Quran ya, lil Quran ya, lil Quran, untuk Quran, artinya suciin ya, bersihin tuh mulut kamu untuk baca Quran. Fa innal malaka, karena malaikat yada'u pama ala pamin ya, karena malaikat meletakkan di atas mulut, pada mulut seorang kamu, pama ahadikum fala yakhruju min ya gitu, man fi ahadikum sayun minal Qur'ani, maka malaikat itu enggak mengeluarkan mulutnya ya pada salah satu kamu sedikit pun ya minal Qur'ani, yang ada padanya Quran, illa sarafi jaufil malaki, kecuali jadilah tuh Al-Qur'an ya masuk ke dalam mulutnya malaikat. Artinya kalau kita baca Quran tuh, nah itu bersihin, karena malaikat itu meletakkan mulutnya di mulut kita. Nah, Quran yang keluar tuh dari mulut kita itu enggak keluar kemana-mana, itu masuk ke dalam mulut malaikat gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ya. Nah, gitu ya, masuk ke mulutnya gitu ya, yakhruju fi ahadikum sayun minal Qur'ani illa sarafi jaufil malak gitu ya, ada di mulut malaikat. Wa kana Abu Musa al-Asy'ari, dan adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an yaqulu bilang, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saya datang kepada Rasulullah SAW, wa tarafa siwak ala lisanihi, sedangkan ujung siwak itu ada di lidah Rasulullah gitu, mulutnya ya, yastannu bihi ya, dia lagi bersiwak tuh gitu ya, wa huwa yaqulu, dan ya Rasulullah tuh bilang gitu ya gitu, wasiwak bihi, sedangkan siwak ada pada mulutnya, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan Nabi lagi ucapan tuh kayak kita gitu, buangin itu erak tuh gitu ya. Nah gitu, jadi Nabi mulutnya tuh jangan bisa siwakin tuh ya, lidahnya siwakin. Nah ya Nabi sekalian menguanginnya gitu ya. Nah gitu tuh. Wa fi riwayatin wa huwa yaqulu gitu, yakni yatahawwa gitu ya, artinya tuh Rasulullah ya mengeluarkan tuh ya suara ya dari ya mulutnya tuh gitu ya. Nah itu ya gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain lagi ya, wa huwa yaqulu ya, Nabi ya sambil ya siwak tuh di mulutnya bilang gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya ucapannya dah masing-masing gitu ya. Nah itu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu bilang, laqad aksartu alaikum ya bisiwaki wa aksartum alayya ya gitu. Adalah Rasulullah SAW bilang, laqad aksartu alaikum, sungguhnya saya memperbanyak tuh ya pada kamu tuh siwak
ya siwak. Artinya Nabi selalu nyebut-nyebut masalah siwak mulu. Wa aksartum malaya, berarti kamu memperbanyak juga kepada saya. Artinya ya, jadi kalau kita tuh banyak Nabi banyak tuh nyebut-nyebut siwak, nah kita kerjain tuh, berarti ya, kita itu memperbanyak kepada Nabi tuh ya, karena Nabi perintahin gitu. Wa kana yaqulu arani fil manami atawasaku bisiwakin ya. Ya, dan adalah Rasulullah bilang arani fil manami, saya diperlihatkan di malam hari itu Nabi ya ma Allah itu atawasaku ya, saya bersiwak bisiwakin dengan kayu siwak gitu ya, siwakin. Faja'ani rajulani, maka datang kepada saya dua orang laki-laki, ahaduma akbaru an minal akhar, yang satu lebih tua dari yang satunya. Panawaltul asghar min kuma, maka saya berikan ya, yang kecil yang lebih muda dari keduanya ya. Fakilali, maka dia bilang kepada saya kabir ya gitu, maka itu dia bilang yang besar, maksudnya yang kecilan disuruhin ya. Nah pada tu ilal akbar min huma, maka saya berikan tuh siwak itu kepada yang lebih besar dari keduanya gitu ya. Tuh ya, jadi Nabi Allah perlihatkan tuh dalam mimpinya tuh ya, Nabi diperlihatkan tuh siwaknya dengan kayu siwak gitu ya. Nah itu ya. Wa fi riwayatin an Aisyah, dalam riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu annahu fa'ala zalika marratan fil yaqazati, bahwasanya Rasulullah tuh kerjakan tuh siwak pada satu waktu tuh di waktu Nabi melek. Nah dia siwakul akbar, maka Nabi berikan siwak itu kepada yang lebih besar. Waqalat Aisyatu ya, maka berkata Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku, dan adalah Rasulullah SAW bersiwak. Bayu'ti ini siwaka, maka Rasulullah berikan kepada saya siwak li agsilahu ya, supaya saya cuci. Ba'abda'u bihi, maka saya mulainya tuh cucinya pastaka, maka Nabi pakai tuh siwak ya. Jadi kalau kita habis siwak tuh ya bagus kita cuci gitu ya, jangan ya, kalau kita kan kotoran enggak, siwak dah taruh kantong ntar ambil aja lagi ya. Bagusnya tuh ya jaga kebersihan, bisa siwak ya cuci gitu ya, baru pakai, ntar habis pakai lagi gitu ya. Nah gitu ya, nah ya pastaka tuh gitu ya. Nah ya, wa'ad pa'u ilaihi itu ya, saya bersihkan padanya tuh. Wa kana la yakhruju Rasulullah sallallahu min baiti illa istaka, dan tidaklah keluar Rasulullah sallallahu dari rumahnya kecuali bersiwak. Rasulullah tuh kalau masuk bersiwak, keluar bersiwak gitu ya. Nah gitu ya, istaka. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah bilang, paman raghiba ani siwak falaisa minni, siapa orang yang benci dengan siwak ya, berarti dia itu bukan daripada umatku ya gitu ya. Ini jangan kita benci ya, kerjain, kalau nggak mau kerjain nggak aja gitu ya, apalagi ngatain orang ya gitu ya. Ada ngatain ya, anak muda pakai siwak dikata kayak aki-aki loh gitu ya, janganlah, nyarin lucu dia, emang dari muda dia pakai setiap sembahyang dipakai gitu. Lu ada yang kalahin gitu ya, anak muda pakai siwak, sembahyang pakai siwak. Hanya dia yang tua-tua pada nggak pakai ya, nggak pakai itu, mau sembahyang udah aja nggak pakai siwak gitu. Yang muda pakai, dikatain, dikata kayak orang tua, lu kayak aki-aki gitu ya. Jangan ya, memang tuh sunnah ya. Juga kita sunat izharin ya, jelasin tuh itu ya. Apalagi sekarang udah pada jarang pakai kan. Nah gitu ya, kan itu siapa orang yang man ahya sunnati inda mamati kan gitu. Siapa orang yang hidupin sunnahku ya ketika udah pada mati tuh, orang nggak kerjain ya, itu palahu ya gitu, dia dapat pahala ya sab'ina sahidan ya, pahala ya 70 orang mati syahid gitu ya. Pakai lah ya, jangan nggak pakai ya. Kalau mau perlu dalilnya pakain tuh, bawa dalilnya ya. Dalil siwak itu di kitab Bukhari Muslim ada, setiap kitab tuh kutubus sita ya itu ada ya, bab toharoh gitu ada di situ siwak ya gitu ya. Kitab Bukhari ada siwak tuh, laula asuk ke an umat itu. Nah itu hadis Bukhari itu
gitu ya. Itu ada di kitab Bukhari, buka gitu. Nah, hadis Muslim gitu juga ya, kitab Sahih Muslim ya, terus lagi Sunan Abi Daud ya, itu Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah ya, itu semua kutubus sittah tuh ada gitu ya. Itu ya, jangan dikata tuh ya si waktu enggak itu ya, enggak kuat dalilnya itu ya, dalil kuat ya, soalnya apa, bisa juga hadisnya mutawatir. Kenapa Rasulullah pakai siwak, sahabat pada lihat ya? Ya iya kan, kalau hadis mutawatir itu yang diriwayatkan banyak orang. Nah gitu ya, ini jangan kita mencegahnya. Orang yang mengatakan tuh siwak tuh nggak sunnah ya, berarti dia bisa keluar daripada ya sunnah ya gitu. Karena tuh hadisnya mutawatir. Kalau hadis mutawatir kita mencegah, itu bisa jadi kufur gitu ya. Itu. Nah kalau hadis ahad ya, bukan hadis mutawatir, tuh hadis ahad, hadis sahih, nah itu bisa jadi kita ya dosa aja gitu. Tapi kalau mutawatir tuh bisa jadi gitu ya. Karena kalau Nabi bersiwak tuh semua pada lihat kan, sahabat itu ya. Tahu juga ya, Nabi waktu sembahyang takbiratul ihram angkat tangan begini, itu semua kan lagi sembahyang, Nabi berapa orang sahabat tuh yang lihat gitu ya. Hanya jangan tentang hadis ya, karena muraqamah hadis tuh termasuk murtad ya, ngelawan gitu ya. Nah ya, kalau mau pakai aja, nggak pakai udah gitu, nggak dapet pahala, udah jangan celah gitu ya. Indah ya. Itu ya. Nah, ya maman raqibaan siwaki palaisa minni wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang ya, min khairi khisalin min khairi khisali shaim as-siwaku ya. Rasulullah SAW bilang tuh, sebaik min khairi khisalin, termasuk bagian yang baik buat orang yang puasa, yaitu bersiwak gitu ya. Jadi kalau kita puasa tuh ya, kita bersiwak, itu adalah suatu perbuatan yang bagus gitu ya. Cuman ada khilaf ya, ada yang bilang kalau udah kayak Imam Syafi'i ya, bilang kalau udah zuhur nggak boleh bersiwak ya, tapi yang imam yang lain nggak apa-apa, boleh gitu ya. Karena itu berdasarkan hadis lahulu pupamisain abjab indallah ya min rihil misik, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi ya gitu. Nah kalau Imam Syafi'i kan kita perut kita mulain bau tuh, itu kalau udah lohor ke sono kan, nah itu yarin, jangan dibuangin. Kalau kita siwakin itu jadi bau mulutnya hilang gitu ya, nggak dikasih makruh. Nah ya, nah kalau ulama yang lain tuh ya gitu bilang, imam yang lain bilang, nah katanya khulufu pamis saim tuh baunya mulut itu nanti kayak bau misik, itu bukannya di dunia, di akhirat suno gitu. Jadi kita tuh habis zuhur tetap boleh bersiwak gitu ya. Nah itu ya, ada khilaf gitu ya. Ya bahkan Imam Nawawi gitu sendiri juga ya membolehkan tuh, nggak memakruhkan bersiwak habis zuhur tuh bagi yang puasa gitu ya. Nah itu ya. Nah yastaku tuh ya, min khairi salin ya asiwak. Wa kana Rasulullah SAW iza wajada jalisuhu mutaghayyiral pammi ya ya'muruhu bistiyaki. Dan adalah Rasulullah SAW apabila Rasulullah mendapatkan tuh teman duduknya itu mulutnya berubah bau gitu, nah Rasulullah perintahkan untuk bersiwak ya, jalisuhu tuh teman duduk gitu ya. Wa kana Ibnu Umar wa Anas yaqulani, dan adalah Ibnu Umar dan Anas bin Malik bilang, yastaqus shaim awalan nahar wa akhirahu. Tuh ya, kata Ibnu Umar dan Anas bin Malik, orang yang puasa itu boleh bersiwak di awal siang dan akhir siang, artinya dari pagi sore boleh gitu. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu laqulu pupamisaim atyab indallah min rihil misik. Nabi bilang baunya mulut orang yang puasa itu lebih wangi dari baunya kasturi gitu ya. Kalau kita puasa mulut kita bau gitu. Nah nanti di sana ya baunya kasturi. Wa bihaza ihtajaman ya karihasiwaka ya lisaim ba'da zawal. Dengan hadis ini ya berhujah tuh ya, sebagian daripada ulama itu katanya makruh bersiwak sebagai orang yang puasa sesudah gelincir matahari ya, zuhur.
Wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallam bilang, iza sumtum pastaku bil ghadati wala tastaku bil asyi. Ini ada hadis lagi ya. Nah ya, Rasulullah sallam bersabda tuh, apabila kamu puasa maka bersiwaklah di paginya ya, jangan kamu bersiwak di sore siangnya. Jadi dari pagi ke zuhur siwak, nah nanti dari zuhur ke sore sono jangan kita ya. Itu hadis. Fa innahu laisa min shaim ya gitu. Nah, gitu ya. Tabab basa ya sapa tahu bil asiyi gitu ya. Maka tidaklah ya lasa min shaimin, termasuk tidak termasuk do orang yang puasa tabas ya gitu sapahu tabayasa kali isun ya basah katanya gitu ya. Tidaklah termasuk orang puasa kalau yang membasahkan dua bibirnya itu di sore hari gitu. Illa kanata nuran baina ya, illa kanata nuran baina ainaihi yaumal qiyamah ya, kecuali nanti jadilah kedua tuh bibirnya itu menjadi padanya nur ya, baina ainaihi, antara matanya itu di hari kiamat. Jadi antara bibir kita dan mata kita dan nanti hari kiamat itu ya bersinar gitu ya. Ya. Wa kana Rasulullah sallam kasiran ma yastaku bi usbu'ihi fil madmadah, dan adalah Rasulullah sallam banyak sering yaitu bersiwak dengan jarinya yaitu pada berkumur ya gitu ya. Kayak kita kan kumur, kalau kumur gitu gosok-gosokin dah gitu ya. Itu bersiwak Nabi pakai tangannya gitu ya. Nah, bil madmadah wa yaqtafi bihi, dan dia bilang cukup tuh, Nabi bilang cukup kita bersiwak di waktu duduk dengan jari kita. Jadi nggak perlu pakai ya siwak do atau sikat gigi. Nah gitu ya. Nah tapi ada juga ya kayak ya sebagian ulama bilang kalau kita bersiwak pakai jari kita sendiri nggak jadi ya, kalau mau pakai jari orang gitu ya. Iya, kayak kita umpama nih lupa nih mau sembahyang gitu ya, mau sumpah lagi derek gitu ya, siwak nggak bawa, ambil aja tuh tangan apa gitu, gosokin sini gitu. Iya, apa ya, nolongin dapat pahala ya, karena dia lupa gitu ya. Kalau jari kita katanya nggak sah, nggak boleh gitu ya. Nah itu Rasulullah bilang tuh kalau ke kumur cukup begitu katanya. Wayakulu ya, dan Nabi bilang wayakulu Nabi bilang yujzi'u minasiwak al asabi, cukup tuh ya daripada siwak ya, artinya cukup kita bersiwak waktu duduk ya itu dengan jari katanya. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallam bilang iza stakaitum pastaku irdan ya. Nabi bilang apabila kamu bersiwaklah ngelebar itu ya, siwak lebar ke sono jangan ke sini ya. Kalau gosok gigi kan gitu dokter suruh ke sini kan, ya atas bawah tuh panjang, nanti kelebar kemari gitu ya. Nah gitu ya, itu irdan tuh kemari gitu ya, bukan atas bawah bukan ya, jadi ke sono ya. Bahkan kalau kita bersiwak tuh kayak huruf dal gitu, bagusnya sini berhenti dulu, nah baru sini kemari gitu ya. Jadi dari gigi sebelah kanan nih dari tengah kemari gitu, nah nanti baru sini ya mulut sebelah kiri, jadi gitu kan gini tuh ya. Nah dari sini dulu kemari, nah dari sini kemari kayak huruf dal gitu ya. Nah bikin gitu ini. Nah gitu ya, pastaku irdan. Wastaka Rasulullah sallam fi maradi mautihi bajari datin rutobatin, dan ya telah bersiwak Rasulullah sallam di sakit mau matinya nih, mau meninggalnya Rasulullah, itu Rasulullah bersiwak dengan jaridah yaitu kayu ya gitu, rutobin ya yang basah gitu, ada kayu tuh ya yang basah. Nah tuh Nabi ya bersiwak pakai itu ya.
Nah, kanat biyadi Abdurrahman bin Abi Bakar, dan adalah di tangan ya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an, itu yang ada di tangan Abu Bakar katanya jaridah tuh gitu. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang, qultu ya Rasulullah, ya saya bilang ya Rasulullah, ar-rajuli yuzhibu pahu bistiwak, ya ya Rasulullah, ada seorang tuh membersihkan mulutnya dengan ya ya itu pahu yastaku ya gitu ya yaitu dengan siwak. Qala, jawab Nabi, na'am. Fakultu kaifa yasna'u, bagaimana dia berbuat? Qala yadkhulu usbu'ahu fi fihi, ya yaitu ya dia masukkan jarinya tuh ke dalam mulutnya gitu ya. Jadi Siti Aisyah, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki tuh membersihkan mulutnya bersiwak gitu. Bagaimana tuh? Ya. Nah Rasulullah iya begitu. Nah bilangnya ya Siti Aisyah tanya bagaimana tuh? Nah itu Nabi itu masukin ke mulutnya jarinya nih, gosokin gitu ya. Nah inilah ya. Nah ya fadilah tuh siwak, perintah siwak gitu ya. Ini fadilahnya sini enggak dibawain ya di kitab apa tuh? Ya I'anatul Thalibin itu banyak, lebih daripada 25 macam ya. Nah tentang ya fadilah siwak gitu ya. Nah di sini tadi tuh teman ya ada tuh mardatillah ya, siwak itu jadi mulut jadi bersih dan juga Allah redha gitu ya. Nah gitu kan ini tuh ya, tuh ya salah satu daripada ya apa tuh ya fadilah ya ininya siwak gitu ya. Di dalam kitab I'anatul Thalibin tuh ada 25 macam gitu ya. Nah, fadilahnya siwak tuh hanya masih bisa kita bersiwak ya bersiwak dah ya gitu, masih punya gigi ya gitu. Ini saya udah nggak punya gigi tuh, nggak bisa siwak udah ya siwak pakai jari aja gitu ya. Nah ya udah ngurangin pahle ya gitu ya. Nah ya masih ada siwak ya gitu ya. Saya kerjain siwak itu dari masih dulu sekolah di madrasah tuh, dari guru Ahmad tuh ya nyuruhin itu, nggak pernah tinggal ya. Terus satu ya guru Ahmad tuh ya, dia emang orang yang nggak pernah tinggal siwak gitu ya. Guru Ahmad tuh ya di sembahyang tuh ya siwak aja, siwak itu siwak ya. Siwak lalu di kantongnya dulu diikat di tasbihnya kan, yang dulu tuh diikat di tasbih tuh ya. Nah ya dibersiwak lah tahu ya, ini orang-orang dulu gitu ya, bersiwak tuh pada di tasbihnya tuh diiketin gitu ya. Kayak dulu tuh Haji Dale, Haji Gene gitu tuh, kalau kita lihat tuh orang-orang tua dulu tuh ya banyak itu di masjid. Nah itu ya di tasbihnya kan panjang-panjang gitu. Nah itu idenya ada ya, itu ada siwaknya tuh gitu. Jadi ya kalau di mau ke masjid mau kemana tuh bawa sih, tapi nggak hilang tuh siwak gitu. Karena siwak emang ya gampang hilangnya gitu, karena emang ya dalam riwayat tuh setan emang nggak senang gitu. Hanya kita tuh ulama ajarin ya bikin siwak panjangnya segini kan ya, jangan sampai lebih sini panjangnya nih ya, kurang si pulpen gini jangan lebih. Dan juga ujungnya ditancipin ini ya, kayak gini nih tuh ujung kan lancipin itu. Nah ya, nah megangnya begini tuh ya, megangnya gitu tuh. Di kitab I'anatul Thalibin tuh ada tuh ya, Abu Bakar Satok tuh yang ini ya, I'anatul Thalibin ya, sarahnya apa ini Fathul Mu'in. Nah gitu pegangnya nih gitu. Juga Imam Ghazali juga gitu ya. Jadi 3 jari di atas, 2 di jempol sini ya, ini kelingking di sini gini siwaknya gitu ya. Nah baru sini ya, gitu ya 3 kali gitu ya. Jadi kayak rubdal gitu, ini gitu, sini gitu ya. Tuh ya taruh, emang naruh juga di sini, bilang di sini ya, di kuping juga gitu ya, gitu ya naruhnya gitu ya. Sunah kerjain ya gitu ya, karena waktu itu juga buat kecerdasan otak ya, dengan kita bersiwak tuh ya. Anak-anak itu tuh anjurin boleh nggak apa-apa gitu, suruhin ya siwak ya, kecerdasan tuh. Kalau di kitab itu tuh faedahnya tuh siwak begitu ya, jangan bukannya sekedar buat gosok gigi doangan, itu ada faedahnya itu ya, banyak lah disuruh faedahnya tuh
gitu. Tuh diantaranya tuh buat kecerdasan otak tuh. Ya, hilangin balgam. Ya, reak-reak tuh yang ada di tenggorokan tuh, reak. Ya, karena orang kalau banyak reak di tenggorokan itu ya susah ngapal. Kalau dipelajar tuh anak-anak ya susah ngapalnya. Ya, kalau ngapal tuh rame. Ya, gitu. Hanya dihilanginnya tuh dengan ya bersiwak gitu. Ya. Ini suruhin ya gitu ya, ajarin dari kecil tuh anak lo tuh ya mainan Usman tuh Usman bilangin tuh ya, bilangin tuh lu beliin siwak, ajarin suruh biasain di rumah gitu, di mau baca nggak belajar kitab tuh ya, di belajar buku pelajarannya suruhin disiwak ya, tadi gede jadi udah ya kebiasaan tuh. Nyarin orang-orang pada nggak pakai itu hidupin sunnah. Nah, Nabi zaman sekarang kan udah kayak ini dianggap tuh udah kayak ya, nah ya itu nanti akhirnya jangan dia katakan Nabi bilang yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dikata sunnah gitu ya, gitu ya. Juga kan bilang udah cukup gitu pakai apa, pakai sikat gigi aja. Nah kalau mau sholat mau bawa sikat gigi ya, lebih jorok lagi kan. Nah iya lagi sholat kantongin sikat gigi gini, lagi sholat gosok-gosok gitu. Dengan siwak. Lagi kalau siwak kan nggak bau. Ya kalau kayu siwak kayu siwak itu nggak bau mulut. Ya, itu gosoknya habis gosok gitu. Coba kalau pakai tangan gitu atau pakai baju gini gitu, ya habis itu gosok bau. Ya, bau kan? Gitu, ya. Kayak gitu, pakai apa? Kayak tisu kayak apa gitu bau dah. Coba kalau kayak siwak gitu, gosok-gosok cium nggak bakar. Ya, 2-3 kali kita pakai gitu enggak gitu ya. Itu tuh ada ya kayu siwak itu mempunyai ada ya rahasia tuh gitu ya. Kayu siwak tuh ya, yang gitu bukannya yang kayak gituan, kayak batang gituan bambu itu kan ada yang kayak batang bambu tuh yang keras tuh sih, bukannya kayu siwak akar itu batang pun siwak kali begitu gitu. Nggak kan ini akarnya ya kan itu yang lemas itu ya, lemas jadi enak gitu pakai gitu, enak gitu ya, batang apa akarnya gitu. Emang kalang ya dulu sih masih murah, kalang udah mahal katanya sono. Iya gitu, iya banyak kan sekarang gitu udah pada cerdik pada gitu kali gimana ya gitu, mungkin udah dibikinin gitu karena odol siwak tuh. Nah itu kali dibikinin gitu ya, udah ya masa odol gitu ya, buat nyuci piring kan siwak juga. Iya apa tuh ya, lihat di iklan tuh ya apa tuh buat nyuci piring iya pakai apa siwak ya, siwak itu lah gitu katanya yang di luar Rasulullah gitu ya gitu. Aduh kayu siwak gitu ya, dulu tuh kalau di Madinah tuh banyaknya di gituan tuh dekat apa tuh bake yang jualnya tuh yang kayunya gitu ya, panjang-panjang gitu dulu. Tapi sekarang kan udah susah ya, nggak ada, jarang udah ya, mahal udah ya. Sekarang di press itu kan ya, di press dulu barang udah ya gitu, press tuh yang kecil-kecil yang bagus gitu sekarang gitu ya, beli ya modalin 10.000 berapa ya buat jadi pahala itu ya gitu ya, kita bersiwak modalin tuh 10.000 nggak cukup apa, nggak habis ya 2 hari ya gitu, kita pakai sebulan juga nggak habis ya, saya nggak hilang ya teman, gampang hilangnya ya. Kalau siwak tuh kita kantongin nih jatuh tung aja dah gitu tuh, nyarinya kita nyari sono mungkin apa, nyari sini nih jatuh mungkin adanya di sono ya, tuh jauh dah sono nggak bakal tuh ada nyari di situ ya itu ya, sisa tuh gitu. Hanya orang-orang dulu tuh diikat itu kan nggak jatuh gitu ya. Oh ya ya, suruhin tuh ya anak-anak kecil tuh ya, beliin ya siwak biar diajarin nih, siwak tuh kantongin nah gitu ya, dan siwak pakai gitu ya, modalin ya. Satu anak kecil kan bisa dipotong 2 tuh ya, satu yang itu potong 2 dah dia, kita dandanin gitu supaya ajarin gitu, di mau sholat, di mau ngaji, di mau belajar ya. Mudah-mudahan Allah kasih tuh lebih cerdas otak itu dengan keberkahan ya siwak itu ya gitu ya. Wadah ya, ya jangan ya. Nah itulah ya, tuh keutamaan siwak banyak banget tadi itu ya.
Nah, asani ghuslul yadaini. Yang kedua, sunat wudu yang kedua yaitu membasuh dua tangan. Kita ya. Basuh dua tangan nih. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah SAW bersabda, "Iza tawaddaa ahadukum falyabda bi ghusli yadahu." Ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila berwudu salah seorang kamu hendaklah diawali dengan membasuh tangannya. Ya, jadi kalau kita wudu basuh tangan dulu gitu ya. Kan itu tuh ya. Itu basuh tangan kita tuh gitu ya gitu ya. Wa innal kafira yabda'u bipihi, karena orang kafir tuh dia selalu mulain dengan mulutnya ya, bukan dengan tangan. Orang kafir tuh maksudnya dia wudu bukannya wudu, dia cuci mulut gitu ya, enggak cuci tangan gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza staiqaza ahadukum, ya, apabila bangun salah seorang kamu min naumi, dari tidurnya, fala yagmis yadahu fil ina'i, jangan masukin tangannya itu ke bejana, hatta yagsilaha salasan, sehingga dia cuci dulu 3 kali. Jadi kalau kita bangun tidur, nah cuci tangan kita baru masukin. Ini kan model ya, nah, kolam dulu. Ya, kolam kayak kolam gitu. Kalau sekarang sih ke keran kan. Iya, nggak kayak masukin. Kalau dulu kan kolam. Kalau kolam jangan nyauk aja gitu. Jangan tidur. Karena apa? Itu ya kita nggak tahu tangan kita lagi tidur larinya kemana. Ya, gitu kan. Ntar garuk sini kan. Nah, akhirnya ke tempat yang najis kan. Nah, ya kita masukin gitu. Air jadi najis kan gitu ya. Nah, salasan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia nggak tahu kemana tuh tangannya tuh waktu tidur gitu. Au aina kana tatupu yadahu, atau yaduhu tuh ya, atau juga dia nggak tahu kemana tangannya tuh tawaf. Tangannya tuh tangan kita tuh kalau tidur ngayap kemana gitu ya. Nah, wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, pala yagmis yadahu fil ina'i, jangan masukin airnya itu ke bejana, hatta yapruqa alaiha, ya, sehingga dia mencucinya tuh ya. Nah, tangannya itu marrota ini 2 kali, au salasan atau 3 kali. Wafi riwayatin, riwayat yang lain, hatta yagsilaha, sehingga dia cuci gitu ya, enggak kayak bilangannya tuh. Walam yakul la marata ini wala salasan, Nabi nggak bilang 2 kali atau 3 kali, yang penting cuci tangan gitu. Wa kana ghalibu sahaba yastanjuna bil ahjari, karena umumnya para sahabat itu istinjanya dengan batu kan gitu. Nah, jadi kalau ditidur kan tangannya ntar ngayap gitu ya. Ini bil ahjar. Wa yaqtasiruna alaiha, mereka tuh membatasin istinja dengan batu aja, nggak pakai air gitu ya. Nah, paru bama araku, barangkali tuh ya punya duburnya berkeringat kan gitu. Bata kejirul mahal, maka dengan keringat itu bisa jadi ngotorin tempat tadi ya, tempat keluar ya kotoran tuh. Nah, tangan kita tidur kan ngusap-ngusap sunuk mana ngayap. Wa kana Ibnu Umar la yagmisu yadahu fi wudu'ihi, dan adalah Sayyidina Ibnu Umar tidak memasukkan tangannya ya ke waktu wudu, walau haudan kabiran, sekalipun di tempat yang besar gitu tuh Ibnu Umar ya. Jadi kalau di wudu tangannya meskipun tuh di kolam yang gede atau juga di rawa dah gitu, ngempang dulu gitu. Nah, jadi diambil dulu, cuci dulu baru masukin gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau haudan tuh kabiran, wa yaqulu, dia bilang innal hauda inaun ya, kata Ibnu Umar ya, haud itu adalah laksana bejana ya, sama dengan bejana gitu. Wa kanu la yarawna ba'san bi idkhalil yad idza kanat nazifatan, dan ya mereka tuh para sahabat tidak memandang sesuatu, artinya sama sekali nggak memandang gimana-gimana, bi idkhalil yadi, dengan masukin tangan, idza kanat nazifatan, apabila tangan bersih. Kalau tangan bersih tuh nggak ada apa-apa dah, kayaknya masukin gitu ya. Nah, tuh ya, tuh cuci tangan. Tadi siwak. Nah, yang wasalisu, yang satu, yang ketiga sunat wudu al istinsar wal madmadah wal intisak.
Intisar tuh artinya membuang air. Habis kita kumur lepain, jangan ditelan ya, gitu masukin air di hidung istinsar keluarin. Karena Anas radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Anas bin Malik radhiyallahu an bilang, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Rasulullah SAW bilang, man tawaddoa falyastansir, siapa yang wudu hendaklah ya bersinin tuh ya, artinya keluarin tuh air dari mulutnya, dari hidungnya. Wa fi riwayatin falyastansik biman kharaihi minal ma, enggaklah dia masukin air tuh istinsak, hisap air ke hidung ya, mankhar dia lubang hidungnya ya, minal ma dari air, summa yastansir, kemudian ya bersinin ya, keluarin gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lagi, idastasqada akadukum fi manami falyatawadda, apabila bangun salah kamu dari tidurnya hendaklah diwudu ya, wal yastansir salah samaratin, dan dia beresin tuh ya hidungnya 3 kali istinsar. Fa inna syaiton yabitu ala khayasimihi, karena setan itu tidur di lubang hidung kita. Hanya bangun tidur, nah masukin air ke hidung, beresin biar tuh setan ya bangun gitu. Karena tuh setan yabit tuh ya, gitu nginap dia tidur di lubang hidung kita gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, istansiru marrataini balighaini aw salasan ya, dalam riwayat hendaklah kamu istinsar ya, beresin tuh, nah itu 2 kali ya, yang sangat tuh, atau 3 kali ya, beresin yang bus biar gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah SAW iza tawadda'a tamadmada, dan adalah Rasulullah apabila wudu itu berkumur, wastansik min kapin wahidin, dan masukin air ke hidung dari 1 tangan nih, artinya ambil ya 1 cauk air masukin buat mulut sama hidung gitu ya. Nah, mana ya. Nadin, yap aluzalika salasan, Nabi kerjakan itu 3 kali gitu ya. Dengan bareng jadinya antara berkumur dengan istinsak gitu ya. Nah, yaqulu man tawaddoa falyatamadmad wal yastansik, siapa yang wudu hendaklah ya dia itu berkumur dan masukin air ke hidung. Wa tawaddoa Aliun radhiyallahu anhu maratan, ya pernah wudu 1 waktu Sayyidina Ali, fatamadmad, maka dia berkumur, wastansa, kemudian dia masukin air ke hidung, nasarul yusra, kemudian Nabi memberesin tuh ya, mengeluarin ya yang kiri. Summa qala, kemudian Nabi bilang, Sayyidina Ali bilang, haza wudu'u Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah wudu'nya Nabi katanya. Dah ya, itu kata Sayyidina Ali. Wa qala Talha radhiyallahu an, berkata Talha radhiyallahu an, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maratan, saya datang pada Rasulullah waktu itu wa huwa yatawadda, Rasulullah sedang wudu gitu ya. Wal ma'u ya, gitu yusbilu ya min wajihi walihyatihi walihyatihi, dan air itu mengalir tuh ya dari wajahnya, dari mukanya, dan ya jenggotnya nih, ala sadrihi, di dadanya, air netes tuh. Nah, paraaituhu yubsilu bainal madmadati wal istinsak. Nah, ini riwayat tuh ya, riwayat dari Tolha. Nah, maka Nabi itu memisahin antara ya kumur sama masukin air ke hidung gitu. Tadi kan riwayat di depan kan sekalian tuh ya, masuk apa berkumur sama masukin ke hidung. Nah, ini ada riwayat dari Tolha nih ya, dilihat Rasulullah tuh nah pisahin, nah buat masukin apa kumur sama istinsak. Wa kana Rasulullah SAW yubaligu fil madmadah, dan adalah Rasulullah itu mubalaghah ya, artinya bersangatan tuh dalam ya berwudu berkumur, wal istinsak, dan juga istinsak masukin air ke hidung, malam yakun shaiman, selagi dia itu enggak puasa. Jadi kalau kita enggak puasa tuh ya biar mubalaghah, hampir lagi bangun tidur kan ya, jadi masukin air gitu biar itu kok gitu dah ya, mubalaghah. Nah, air masukin ke hidung tuh ya biar sampai ya pedas ini bangkis gitu ya, gitu ya. Nah, itu mubalaghah ya, kecuali kalau ya puasa. Nah, kalau puasa jangan, karena itu nanti bisa masuk ya, itu jadi batal
ya puasanya. Nah kalau nggak puasa nggak apa-apa, emang dianjurin ya, lebih baik kalau bangun tidur tuh ya gitu masukin air ke hidung gitu ya, nah ke hidung ke kumur gitu ya. Nah itulah ya termasuk sunnah ya daripada ya wudhu nih gitu ya, banyak tuh ya, sampai sini dulu dah ya gitu, nanti warabi'atu. Tanggal 11 Juli ya, 11 Juli kan ya, tanggal wafatnya kita punya guru ya, Ustaz Haji Khairuddin ya, Ustaz Haji Khairuddin ya meninggal tanggal 11 Juli ya, dikuburinnya tanggal 12 karena dia meninggalnya tuh hari Rebu ya, tanggal 11 Juli jam 3 ya siang tuh ya, dekat asar jam 3 meninggalnya ya, dikuburinnya besoknya hari Kemisnya 12. Ini ada yang bilang 12, ada yang bilang ya kalau saya ya 11 yang saya tulis karena hari wafatnya dia. Kalau 12 itu meninggalnya nguburinnya itu ya, karena udah jam 3 tuh ya, dia meninggalnya jam 3 asar. Nah jadi nggak dikuburin langsung tuh, jadi besoknya ya hari Kamis itu. Nah ini pas nih ya, sekarang tanggal ya 11 Juli ya 2024, dia meninggal 84 ya, pas ya 40 tahun ya, pas 40 tahun ya meninggalnya tuh ya, almarhum Ustaz Haji Khairuddin gitu ya. Nah ya, nah tuh ya, jadi ya di hari Rebu meninggalnya gitu ya, tanggal 12 tanggal 11. Kalau bulan Arabnya bulan Syawal, tanggal ya 11 Syawal ya, kita nggak pernah ketemu ya 11 Syawal karena kita belum masuk ya, belum masuk ngaji ya, jadi kita nggak bisa ketemu ya. Jadi ini pas nih sekarang ya tanggal 11 nih gitu. Nah ya, nah kemudian ya karena besok tanggung atur lagi ya, kita punya guru Ustaz Matin ya, Ustaz Matin tanggal 13 ya, 13 Juli hari Sabtu ya. Tuhan waktu itu dia meninggalnya kalau nggak salah hari Senin apa hari apa tuh, lupa ya, lihat tuh harinya tuh tanggal 13 gitu ya, 13 tuh Ustaz Matin ya. Nah gitu ya, nah 13 Juli ya gitu. Nah bulan Arabnya Ustaz Matin Muharram ya, pas sekarang bulan Muharram tapi belum tanggalnya ya, tanggalnya 25 kalau nggak salah, 25 Muharram dia gitu ya, Ustaz Matin. Nah inilah ya, nah ya jadi kesempatan sekarang nih ya buat kita nih ya untuk ya tawasul ya, untuk kita kirimin ya hadiah ya kepada ya guru kita nih ya, terutama ya Ustaz Haji Khairuddin ya gitu ya, yang ya banyak saya ngambil ilmu dia selama ya 11 tahun ya, tahun dia belajar dari tahun 73 ya, nah gitu ya sampai dia meninggal 84 gitu ya. Nah itu ya gitu. Nah Ustaz Matin ya karena guru dari sekolahan tuh ibtidaiyah dulu ya, dia ngajarin bahasa Arab dulu dia gitu ya, bahasa Arab ya, galau mahfuzat dulu gitu ya, dia ngajarin. Nah itu ya guru dasar itu, hanya ya jangan kita lupain ya, itu semua adalah dasar ya, kita bisa kenal tuh ya bahasa Arab, kolamun ya, kitabun ya, artinya tuh kita tahu ya, itu dari dia dasarnya tuh guru ya, akhir tuh dulu awal gitu ya. Ini banyak kan kita kan lupain tuh yang gitu karena kita udah pinter, jadi gurunya begitu kita anggap gitu, padahal nggak boleh begitu ya, karena itu dari dasar gitu tuh bisa tahu itu gitu ya. Hanya ya, nah kita ya kesempatan ini kita ya kirimin dah ya gitu, kita tawasul di malam Jumat ya, yang bagus ini bulan Muharram ya, kita tawasul kepada dua guru kita ini ya.
Nah, Ustaz Haji Khairuddin ya dan Ustaz Martin ya, karena Ustaz Martin tuh kalau kita tuh tanggalnya tanggal 13 tuh hari Sabtu ya, kita lagi kirain nggak ngaji gitu ya. Jadi kita sekarang ya kita gabungin aja dah ya, mudah-mudahan ya dengan ya keberkahan ya dari guru-guru kita ini ya, mudah-mudahan ya Allah limpahkan ya kepada kita nih ya ilmu ya, Allah berikan kita keberkahan ya dari doanya guru ya, dan juga dari ya apa ya ya Allah beritakan ya dari ya berkahan guru-guru kita ini. Mari sama-sama ya kita baca Fatihah ya yang kita niatkan ya semua tuh kepada ya pertama kepada guru kita Ustaz Haji Khairuddin ya gitu ya, mudah-mudahan ya bibarakatil Fatihah bikaramatil Fatihah, mudah-mudahan Allah ampunin ya dosanya, Allah maafin salahannya, Allah angkat derajatnya ya, dan juga Allah ya berikan limpahkan asrar ya gitu barakatihim wa asrarihim ya, dari ilmu-ilmu ya yang mereka ya gitu berikan ya kepada ya kita nih gitu ya. Saya dapat ilmu tuh ya mulai dari dia tuh, dari Ustaz Haji Khairuddin ya. Ini kita punya kitab tafsir tafsir Munir itu dari dia tuh, waktu saya ngaji belum punya kitab dibeliin ya. Ini sampai sekarang tuh udah 50 tahun ya, tahun 73 ya baca kitab tafsir Munir ya, saya belum punya dibeliin sama dia ya, itu yang harganya tuh 5.000 perak ya dulu ya, itu ya beliin tuh ya tahun 73 ya berarti udah 50 tahun masih ada tuh kitabnya, baca sama dia tapi belum habis, baca sama dia tuh belum habis, belum hatam ya, disuruh sambung ke Syafi'i Hazami ya, terus tuh nyampe sehingga hatam selesai itu ya 2 jilid ya kitab tafsir ya Munir tuh gitu ya. Di situ ya di Ustaz Haji Khairuddin tuh ya saya baca Fathul Mu'in ya, nah ya tafsir Munir ya, terus lagi kitab Balaghah tuh Jauhar Maknun ya, terus kitab mantek gitu. Nah Alfiyah ya itu ya baca Alfiyah sama dia tuh berkali-kali tuh berulang-ulang ya, teman ya dia memang baca kitab itu ya Alfiyah dulu ya, emang nggak pakai gitu, anda baca aja udah terus gitu ya, nggak pakai ya kasih pengertian nggak apa, baca aja dah ya gitu. Dikata dia apa alasan ntar juga lu bisa dia gitu ya gitu aja dah ya, kita dengerin alhamdulillah ya dengan doa berkahnya di situ ya kita bisa pahamin ya kitab Alfiyah tuh ya, dari nazom-nazomnya punya semua. Nah itulah ya keberkahan ilmu ya, inilah ya keberkahan dari guru-gurunya. Kita jangan lupain ya guru-guru ya kita itu, karena ya guru itu ya dia meninggal dia hidup di sono ya, dia perhatiannya tuh kepada murid-muridnya tuh lebih ya dari masa waktu dia hidup gitu. Kalau dia hidup kan masih terbatas, nah ya gitu. Nah kalau udah mati tuh itu udah bebas kan gitu ya, guru-guru gitu. Ini alhamdulillah tuh ya gitu Ustaz Haji Khairuddin udah 50 udah 50 tahun ya gitu ya, dari sejak dia saya belajar sampai sekarang itu alhamdulillah masih nyambung ya, masih nempel di hati saya tuh ya. Kalau dia baca kitab tuh, kalau saya lagi baca kitab yang dulu baca sama dia itu masih berbayang ya dengan bacaan-bacaan dia itu ya, kitab tafsir atau kitab Fathul Mu'in ya, kitab Balaghah gitu ya, baca tuh itu saya buka tuh kitab gitu ya, masih berbayang tuh suara dia itu nggak hilang gitu ya, padahal udah 50 tahun tuh ya, tahun 73 sampai sekarang tuh ya. Nah ini ya dengan berkahan gitu ya. Nah ya terus nyambung ya, terus tuh alhamdulillah gitu ya. Nah marilah ya sama-sama ya kita kita minta keberkahan dari Allah, kita kirimin ya Fatihah ya itu kepada ya Ustaz Haji Khairuddin dan juga Ustaz Martin ya. Mudah-mudahan semua apa yang kita ya niatkan ya, mudah-mudahan ya mereka tahu dan mereka sampai kepadanya
ala aziniyah wa kuniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal Fatihah khususan ila ruhi sajaja khairuddin ya wa masyaihi wa syuri wa qurra ajmain ya anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal pada khususan ila ruhi sanmatin min haji madali ya wa usuli wa pure wa syai wa usuli wa pure jumain anallaha yaghfiru lahu wa yarhamu wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal aliyyul azim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma yakafi wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika wa anta ala nafsi wa lakal hamdu anta tarla lakal hamdu radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil malai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin masabil hikmah linikmah wa ma'adinil ismah wa simna bihi min kulli su'in wa la ta'khudna la firratin ala ghafla wa la tajala waqiba umurina hasratan wa nadama warda anna fa inna maghfirataka lidh-dhalimin wa nahnu minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ma la yaduruka wa atina ma la yanfa'uka fa innaka wasiatu rahmatu wal badiyatu hikmatu fatina sa'ata wa da'ata wal amna wasiha wa syukra wal muhabbata wa taqwa wa brigi sabra wa sidqa alaina wa ala awliyaika wa antina yusra wa la tajal ma'ul usra wa mumbizalika ahlina wa auladana wa ikhwanana fika wa man waladana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawaba ma karana wa diyat aminna wa sila nuqaddimuha wa nudiya ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruaya bayi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa sahabati ajmain summa ila ruaya ila imatil arba'a wal mujtahidin wal ulama ila amilin wal qura wal mufassirin wa sadatina sufiyati wal muhaqqiqin wa khususan ila ruhi syaihuna sajaji khairuddin wa masyayikh wa sholih wa puri ajmain summa ila ruhi sanmadin wa masyayikh wa sholih wa puri ajmain. Allahumma usil sawaba dzalika ilaihim wa ja'alhum nuran yas'a baina aydihim wa min qalbihim wa an aymanihim wa an samairihim wa fi kuburihim wa asrihim wa nasrihim wa zillan wa yawmal qiyamati alaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim wa adkhilhumul jannata wa aizhum min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma anzilir rahmata alaina wa alaihim wa ala ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa lahumud darajat wa ghaffir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al abai wal awliya wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya
wiridan tuh yang baca ya Qadim ya Daim baca ya, jangan nggak baca insyaallah ya, dengan keberkahan ya Ustaz Haji Khairuddin itu ya Qadim ya Daim ya Wahid ya Ahad ya Somad baca berapa kali aja ya, sanggup saya 100 ya baca 100, enggak ya berapa aja tiap sholat kayak gitu, atau semalam ya kita sanggup berapa ya 10 ya enggak ya 40 atau berapa gitu ya, jangan ditinggal insyaallah ada ya keberkahan ya dari ya Ustaz Haji Khairuddin tuh ya Qadim ya Daim ya Wahid ya Ahad ya Somad itu ya gitu ya. Saya waktu itu emang ya dipesan banget dia yang tulisin tuh di apa tuh ya di kertas, tulisannya sampai sekarang masih ada tulisan dia ya, saya simpan ya tulisan dari dia tuh ya Qadim ya Daim ya gitu ya. Mungkin yang lain nggak dapat kali waktu itu, murid-murid yang lain gitu ya ditulis di sini ya, saya simpan masih ada tulisannya ya, nah gitu tuh ya, dipesan banget gitu ya, suruh baca nih itu ya, hanya ya saya jazakan pada kalian dah ya dari Ustaz Haji Khairuddin Fatehain ya kepada Ustaz Haji Khairuddin tuh ya baca ya berapa kali aja kita baca gitu ya. Nah ya jangan ditinggal aja gitu saudara ya, sampai ya kepada dia tuh ya, karena ya sesuatu amalan ya wiridan kalau dari seorang guru itu kita baca itu Allah kirimin tuh, malaikat kirimin sampein kepada dia. Nah dia tuh dengan begitu ya digirang tuh ya, diikut ngedoain kita itu ya kalau kita baca ya, macam kayak pengarang kitab begini gitu kan ya, kita baca nih kitab nih Abu Wahab Syarani ya, kita baca sampai kepada dia nih ya Suno ya, diikut ya, ada kemungkinan dia bisa hadir ya dalam ya kita baca begini ya, kalau enggak ya sampai sama dia diikut ya, gembira tuh ya didoain itu ya, keberkahan dari gurunya. Jala seorang guru itu ya, seorang ya wali itu ya jangan dikatakan mati, dia tuh lebih leluasa, lebih luas lagi, bebas untuk ya memperhatikan tuh ya gitu ya. Nah ya, jadi banyak dikit baca tuh, jangan ditinggal sama sekali gitu. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya, ada ininya ya, mungkin nggak buat kita, nanti buat anak ya gitu ya, anak ya dipesan ya, kalau saya itu benar dipesan banget gitu ya, disuruhin waktu itu ya, dia yang tulisin tuh ya, tulisannya dia yang tulisin nih baca gitu ya. Nah ya, ini sampai sekarang tuh udah 50 tahun ya, masih ada tuh tulisan saya simpen ya, alhamdulillah tuh masih. Nah ya, nah itulah ya, mudah-mudahan ya kita bisa ya dapetin ya keberkahan dari ya guru-guru yang kita ya pernah belajar ya apa gitu ya. Ya jangan lupa ya kepada guru gitu ya, karena juga ya seorang guru tuh mengharapin ya doa ya dari ya murid-muridnya ya, dari orang-orang yang belajar. Hanya saya pernah ngimpi ya ketemu satu orang guru tuh, saya nggak pernah belajar sama dia gitu ya, nggak pernah belajar sama dia gitu, tapi pernah gitu, tapi dia bilang ya waktu itu ya kamu nih murid saya, katanya kata gitu ya, padahal ya saya mikir waktu itu dari ngimpi ya gitu. Nah, saya belajar di mana, gue nggak pernah ngaji, nggak apa gitu ya, tapi saya ingat ya karena mungkin dia tuh ya dulu karena dia sering khutbah ya, kan dia nyampein tuh ya umpama ayat Quran, hadis ya, keingetan saya. Ini dibilang kamu nih murid saya gitu ya, gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Nah ya kita doain lah ya, guru ini banyak ya, guru-guru gitu yang pada ini ya masing-masing ya mempunyai ya tingkat derajat masing-masing gitu sono ya, likulin ja'alna ya, Allah jadikan ya itu maling darajatun mimma amilu ya, masing-masing punya ya tingkat derajat masing-masing tuh gitu ya. Nah, inilah ya.